Hari ini kita akan melakukan perjalanan dari daerah Simpang Pino ke Salam Raya. Jadi rute kita hari ini adalah dari Simpang Pino kita menuju ke Cimapandan, masuk ke Cimapandan lurus mengikuti jalan poros lewat jalan Mantir, PE. Nah, nanti sampai ke SDK 4. Nah, SDK 4 itu udah dekat dengan Salam Raya. Estimasi perjalanan kurang lebih 1,5 jam sampai ke Salam Raya. Dan untuk info sekarang jalan poros PE itu yang dulunya itu jalannya rusak, jelek, sekarang sudah di grader, jadi cukup mulus untuk dilewati. Itu kan mulus kalau di lokasi ya. Nah, sebenarnya itu kalau sewaktu jalan P itu rusak, saya lewatnya itu SP2 Pandan, tembusnya nanti ke SDK dekat Salam juga. Tapi karena sekarang jalan P sudah mulus, jadi kita sekarang lewat jalan poros P itu. Oke, kita lanjut dulu perjalanan kita. Sekarang kita sudah sampai di Simpang Pandan. Nah, ini Simpang Pandan belakangan. Dari sini kita masuk. Dari Simpang Pandan ini ada banyak SP ya. SP itu untuk sebutan untuk daerah trans. SP itu singkatan dari satu pemukiman. Jadi ada SP, kalau dari awal sini ada SP7, SP4, SP1, SP2, SP3, SP5, SP6, SP8. Jadi banyak SP. Jadi SP itu singkatan dari satu pemukiman yang dulu ditempatkan oleh orang-orang trans dari tahun 80-an ya. Jadi ramai daerah trans ini. Ya jalannya seperti ini, jalan berbatu-batu. Tapi ini termasuk SP yang enak dilewati untuk jalannya. Daerah yang enak dilewati itu jalannya, walaupun hujan masih bisa dilewati karena masih banyak daerah-daerah SP lain, bukan di sini ya, yang jalannya itu sangat hancur. Jadi apalagi kalau musim hujan, jadi sangat susah untuk dilewati oleh kendaraan roda 4. Kalau motor mungkin masih bisa lewat ya, walaupun sedikit kesulitan. Tapi kalau untuk mobil, nah itu sangat susah. Jadi masih banyak SP-SP yang jalannya sangat rusak. Ini termasuk jalannya bagus untuk SP. Jadi ada beberapa spot yang di aspal ataupun dicor beton ya, seperti salah satu dari depan dan satu lagi di sini. Jadi yang dicor beton atau di aspal ini dulunya ini jalannya termasuk ya parah dan sering rusak, makanya beberapa spot diberi pengerasan seperti ini, entah menggunakan aspal atau menggunakan beton. Nanti di depan itu ada tanjakan yang dulu itu ya kalau mobil muatan cukup susah untuk naiknya, walaupun masih tidak terlalu ekstrim ya tanjakannya, tapi cukup untuk membuat napas truk yang mau muatan itu ya ngap-ngap juga lah. Jadi makanya kenapa nanti jalan di depan itu di aspal. Nanti kita lihat di depan ada itu jalannya. Nah ini jalan aspal yang tadi saya masuk. Jadi dia jalannya cukup menanjak. Jadi kenapa di sini diberi aspal supaya kendaraan yang baru membawa muatan berat itu tidak kesulitan untuk melewati sini. Jadi ini aspalnya hanya dari awal sebelum tanjakan dan sesudah tanjakan aja ya. Selebihnya ya jalan batu-batu seperti tadi.
kembali lagi ke jalan seperti itu. Nanti ada beberapa spot lagi yang ada cor betonnya, tapi nggak banyak. Kita sudah sampai di simpang pertama di SP ini. Kalau belok ke sebelah kiri ini kita bisa ke SP7 dan SP4. Jadi SP7 ini SP yang paling pertama. Kita sampai kalau kita masih ke Pandan. Tapi tujuan kita bukan di sini. Tujuan kita masih lurus ke sana. Jadi di depan itu masih ada nanti simpang SP1, SP2. Untuk ke SP3 juga ada, ke SP5. Kita lanjut dulu perjalanan. Dan kalau hujan, jalan di sini tuh ya sedikit licin. Tapi kalau musim kemarau seperti ini dan tidak ada hujan lama, ya bisa dilihat debunya kalau ada kendaraan lewat. Kasihan kalau yang pakai motor kena debu seperti ini. Ini kita sudah sampai di simpang. Kalau kita lurus terus itu untuk ke SP1 dan SP2, bisa juga tembus ke Solam Raya. Cuma jalannya lebih enak sekarang lewat sebelah kanan ini. Nah, sebelah kanan ini kita melewati jalan poros perusahaan sawit. Yang jadi truk-truk perusahaan itu atau truk-truk masyarakat yang bawa sawit banyak lewat dari sini. Ini bisa ke SP3, SP5, Solam Raya, Rem Kijang, Banjar Hulu, banyak kalau dari sini. Nah, keseruannya dari SP1, SP2 tadi yang pelurusan itu bisa tembus juga ke Solam Raya. Cuma dulu waktu jalan ini rusak, saya selalu di SP2. Tapi sekarang jalan ini baru selesai di grader karena musim kemarau, jadi termasuk mulus, jadi lebih cepat kita lewat di sini. Walaupun ada beberapa kali ya seperti ini spot-spot yang lubangnya harus kita waspadai, tapi aman. Panjang sini ya jalannya udah tanah kuning, tidak ada cor-coran beton atau aspal karena termasuk jalannya dilalui oleh perusahaan dan dirawat juga oleh perusahaan. Jadi sampai ke sana di tanah kuning semua, tapi dengan kondisi yang bagus seperti ini, rata habis di grader. Oke, kita lanjut perjalanan kita.
Jadi nanti di depan kita ini ada simpang 4 ya. Jadi simpang 4 ini kalau kita belok ke kanan itu kita bisa ke arah SP3 dan tembus ke SP5. Nah, kalau ke sebelah kiri, nah ini di simpangnya. Kalau bisa ke sebelah kiri itu kita bisa tembus ke SP1 tapi jalannya lebih rusak dan berbatu-batu. Jadi kalau untuk SP1 orang lebih pilih lewat simpang PE tadi lurus terus. Nah, kalau kita lurus terus ini kita bisa ke simpang untuk ke SP5 dan ke SDK Selam Raya di sana. Oke, kita lanjut ke perjalanan kita. Nah, di depan ini nanti kita ketemu dengan simpang 4 lagi ya. Jadi simpang 4 ini kalau kita belok ke kanan itu bisa tembus ke SP5 melalui jalan sawit. Nah, ini dia simpangnya. Nah, kalau sebelah kanan itu tembus ke SP5, kalau sebelah kiri itu kita bisa ke arah SP2, udah tidak jauh lagi ya. Tapi hanya bisa lewati oleh motor karena ada portal yang menutupi jalan, jadi kalau pakai mobil itu tidak bisa lewat. Nah, kalau tembusan di SP2 ini sudah sampai di pusat desanya ya, jadi sudah sangat dekat, cuma sering ditutup oleh portal, jadi hanya motor yang bisa lewat. Dan kita lanjut lagi lurus terus ke depan untuk ke Solam Raya. Ini kita sampai di simpang SP5. Jadi kalau sebelah kanan ini ke SP5 Pandan. Sebenarnya ada satu jalan lagi, tapi udah kelewatan tadi kita. Itu bisa juga ke SP5. Jadi ini bisa dibilang SP5 bagian ujung bagian sebelah sini, kalau satu lagi ujung sebelah sana. Jadi antara ujung dengan ujung ini jalan masuknya. Dan ini salah satu jalan ujungnya. Dan untuk jalan sih lebih bagus jalan yang di sini ya untuk SP5 dibanding jalan yang tadi sudah kita lewati. Karena jalan yang sudah kita lewati itu jalannya itu jalan sawit, perkebunan sawit, dan ada beberapa titik juga yang ya cukup menanjak. Dan waktu terakhir saya lewat sih agak rusak, nggak tahu kalau sekarang posisinya. Jadi kalau ke SP5 saya lebih suka lewat jalan yang baru kita lewati tadi, simpang yang tadi itu, dibanding simpang yang tadi simpang ada sawitnya itu. Oke, kita lanjut perjalanan. Ini sudah hampir sampai di SDK 4 camp. Lanjut dulu.
Selam Raya kita di sini belok sebelah kiri, jadi patokannya itu ada batu di sebelah kanan kita itu yang bilang Solam, jadi kita belok ke kiri. Kalau lurus terus itu kita bisa ke Riam Kijang, bisa ke Penjerenang Hulu. Sekarang kita lanjut dulu ke Solam, dari sini sudah tidak begitu jauh ya, maksimal mungkin 20 menit. Ini sudah mendekati camp. Dulu perjalanan. Kita sudah sampai di camp STK 4. Dari sini sudah tidak jauh lagi untuk ke Solam Raya. Di depan nanti kita akan bertemu lagi dengan simpang 4. Nah, dari simpang 4 ini kalau misalnya kita belok ke sebelah kiri, nah ini dia simpangnya ya. Kalau kita belok ke sebelah kiri di sini, kita bisa tembus ke SP2 melalui Jalan Sawit. Jadi kalau ini simpang yang sebelah kanannya. Jadi kalau kita belok ke kanan di sini, kita akan ke arah Lebak Ubah. Lebak Ubah kalau dari sini kurang lebih jaraknya masih sekitar 20 menit lagi ya. Dan kalau ke SP2 kalau belok kanan kiri tadi itu jaraknya kurang lebih 30 menit karena jalannya cukup jelek melalui jalan sawit dan sedikit berbatu. Oke, kita lurus terus untuk lanjut ke Solam Raya. Kita sudah sampai di Solam Raya. Jadi ini ya termasuk daerah yang luas ya. Dan di sini rata-rata ya sawit pasti ada pekerjaan masyarakatnya. Dan di sana juga terkenal dengan pembibitan ikan. Jadi baik juga di sini kita akan temui kolam-kolam ikan punya masyarakat untuk pembibitan ikan. Jadi bibit-bibit ikan ini didistribusikan ke mana-mana saja banyak. Di sini cukup besar, bisa tembus ke mana-mana juga, bisa ke SP2, bisa ke Lebak Ubah juga, bisa ke Nobal SP1. Oke. Sudah mulai banyak bendera-bendera dan
pondok-pondok untuk jualannya karena mau 17 Agustus. Karena perjalanan kita hari ini tanggal 8 Agustus 2025. Sudah banyak umbul-umbul dan bendera-bendera. Nah, biasanya diadakan lomba. Oke, sekian dulu perjalanan kita dari Semawindo ke Samarinda. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 1 jam 23 menit. Ya, kita nanti akan ke tempat-tempat yang lain lagi. Oke, terima kasih sudah menonton.